persidangan seperti itu. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih udah nungguin. Ada dua hal sih sebenarnya saya mau sampaikan gitu ya. Pertama-tama terkait dengan pola ya. Yang pertama itu pola masih nggak mau berkomentar ya apapun karena sangat menyayangi dengan anak-anaknya. Itu menjadi tujuan utama dari dia pada saat ini. Gitu kan. Dan kemudian pola itu sangat tersiksa sebenarnya gitu kan. Karena tidak bisa bersama anak-anak karena dia tuh sangat dekat dengan anak-anak. Nah, pertama sama anak bungsunya yang Kenzo yang nggak bisa lepas dari itu. Kemudian yang ketiga itu pola tuh sulit bersama anak-anaknya dalam kurun waktu 2 bulan ini gitu ya. Karena harus ke kantor Bain, sementara kantor itu bukan area yang netral atau bukan rumah lah ya. Kemudian yang keempat, berbagai kesepakatan untuk mencari solusi terkait dengan pengasuhan anak itu nggak ketemu ya, belum terang. Baik itu sudah adanya kesepakatan dari sekolah ya, sekolah anak-anak ya, gitu ya. Dan juga dari saran hakim itu juga belum bisa dilakukan gitu kan. Sebenarnya tadi juga dibahas soal itu juga tadi. Dan kemudian sebenarnya yang harus dikuatkan bahwa kedua belah pihak itu sebenarnya mempunyai kewajiban sama terkait dengan anak-anak. Hak dan kewajiban gitu ya Bang ya. Ya, Oke. Nah hari ini kan tadi. satu. Oke. Nah, kemudian kedua ini terkait dengan persidangan itu yang mau ditanya ya. Iya. Nah kalau terkait dengan persidangan tadi ada pengantar bukti, ada juga saksi dan ahli, saksi dan ahli. Nah terkait dengan pengantar bukti, sebagaimana yang kemarin-kemarin saya bilang, gitu ya, ini tetap tentang bukti elektronik. Jadi begini teman-teman ya, terkait dengan bukti elektronik mungkin saya harus jelaskan. Gitu ya. Dia ada bukti sah, ada bukti yang tidak sah, yang didapat secara ilegal, bisa begitu ya. Nah terkait dengan bukti yang tidak sah itu, dalam persidangan bukti-bukti kalau misalnya itu adalah bukti dokumen, dia harus ada pembanding mana yang aslinya. Nah maka dimunculin tuh aslinya, ini asli, ini dokumen, kopi, jadi kopi dari asli, gitu kan? Itu kalau misalnya dokumen. Tapi kalau bukti elektronik, dia harus dari mana dia itu diambil, itu harus clear ya. Nah dari situ akan ketahuan sebenarnya yang diberikan itu yang sudah dirubah atau tidak, atau yang sudah rusak atau tidak, teman-teman lebih tahu. Kalau sekarang nih kan ada editing, gitu kan? Nah itu artinya tuh bukti itu sudah tidak otentik, tidak orisinal. Nah jadi itu harus diambil dari bukti pertama kali itu muncul, itu harus diperlihatkan. Nah dengan begitu nanti akan kelihatan tuh antara database data dengan metadata itu akan terlihat nanti. Kalau semisalnya itu tidak terlihat, artinya itu tidak otentik. Pengadilan semestinya itu tidak otentik. Kenapa? Karena dia bukan bukti yang bisa digunakan sebagai bukti otentik, karena bisa saja sudah mungkin dapat berubah gitu, karena teman-teman lebih tahu ya. Itu satu hal terkait dengan bukti. Dan kemudian ya ada juga kalau misalnya bukti itu diambil dari handphone yang lain, itu namanya illegal yang ada ancaman hukumannya di situ di dalam undang-undang ITE. Nah itu kan sebenarnya konsepsi dasar dari suatu dokumen elektronik yang sebenarnya ada kaitannya dengan data pribadi gitu. Saya kemarin pernah bilang tuh, kalau misal teman-teman ngambil wajah saya gitu tanpa konsen saya,
itu adalah pelanggaran tak berbahaya. Ya. Terus clear tuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2020. Nah, jadi ini tidak sah. Nah, itu yang harus dipahami dulu ya terkait dengan pengantar bukti ini dan bukti-bukti gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ini terkait dengan saksi-saksi gitu kan. Ya, saksi-saksi ya kita menilai ya ini kan versi mereka ya, nggak apa-apa sih gitu kan, apa aja. Tapi ya satu hal yang menarik sebenarnya ya kita yakin dari kita klarifikasi tadi gitu kan. Itu kira-kira terkait dengan bukti dan kemudian beberapa hal memang mendukung dalil-dalil kita malah gitu kira-kira. Oke? Apa dalilnya apa Bang? Mau dinilai? Nggak ada. Saksi membenarkan Bang. Perempuan laki-laki. Di dalam Nggak ruangan. Nggak ada. Saya nggak ngomong itu ya. Itu udah pokok perkara itu ya. Saya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di situ gitu kan. Bahwa tidak membuktikan apa-apa ya. Nah, karena apa? Karena kita sudah tanya lebih dalam lagi gitu kan bahwa tidak ada apa-apa. Saya nggak menjawab itu. Saya mengatakan bahwa pada saat ini tidak ada apa-apa gitu ya. Dan kemudian sekarang ini ya, itu materi gitu kan. Nggak boleh itu muncul gitu kan. Saya kan dari tadi kan ngomong tentang prosedural ya. Gitu ya. Oke. Oke Bang, Dari- ini dari- Paula sendiri nggak hadir kenapa Bang? Itu Bang, mengenai illegal akses itu Bang. Kenapa? Kalau kan itu akhirnya diungkap, kenapa itu melanggar hukum Bang? Ya itu itu kan permasalahan hukum. Nah, itu kan delik formil. Ya udah kan? Delik formil itu. Delik formil itu adalah ketika larangan itu dilanggar, larangan ya, bukan perbuatannya sudah terjadi belum ini. Ketika larangan itu terjadi gitu kan, itu sudah terjadi perbuatan pidana. Oke? Bang, Cukup? Paula sendiri hari ini kenapa Kenapa nggak hadir Paula Bang? Paula kenapa nggak hadir? Malah ke sekolah anak-anak kenapa Bang kangen atau seperti apa? Oh, sangat kangen. Dia sangat tersisa. Karena dia tidak dapat ketemu dengan anak-anaknya. Nah, itu makanya concernnya dia. Oleh sebab itu makanya dia sangat menjaga agar anak-anaknya itu tidak mengetahui. Yang begini tadi gitu kan, wah ini ada bukti berdua dan macam-macam, itu kan nggak kita pernah sikap apa-apa. Jadi minta tolong kepada teman-teman kami dengan 10 jari dan 11 dengan kepala, itu bahasa orang Minang gitu ya. Kapan Untuk ya yang begitu-begitu jangan diungkap gitu kan, karena ini untuk kepentingan dari anak-anak. Paula sangat concern sekali dengan itu dan dia itu sangat tersisa untuk karena tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Oke, siap. Nggak bisa karena dilarang Bayu apa gimana itu nggak bisanya kenapa? Karena dilarang Terakhir Bayu. Mas udah bilang ya, udah itu doang. Terakhir komunikasi kenapa Bang? Alasannya apa Bang? Besok Bang. Alasannya kenapa Bang? Bang, terakhir kapan Paula ketemu anak-anak Bang? Terakhir ketemu dan terakhir komunikasi Bang. Alasannya apa hari ini nggak ada? Udah itu aja dulu ya, karena saya pikir itu udah pemulangan. Agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya. Yang kita besoknya itu adalah masih pemeriksaan saksi. Tanggal Dari pihak 18. dari pihak Masih penggugat. Masih Kalau dari pihak Paula kapan Bang? Dari siapa belum Bang? Siapa aja Bang saksinya Bang? Dari pihak Paula. Udah nyiapin saksi. Udah dong, udah dong. Berapa Udah saksinya? dong. Siapa aja mungkin Bang? Dari Jauh pihak mana banget, Bang? Jauh banget itu. Oke, udah ya. Satu lagi nih. Satu lagi tuh Bang belum. Udah ya. Terakhir Paula ketemu Kenzo Piano. Udah ya. Udah. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman.